Halo. Kedengeran nggak, Pak? Baik, Mas Teddy, apa kita bisa mulai, Mas Teddy? Bisa, Bu. Oke. Baik, kita mulai ya, Bapak-bapak sekalian. Saya buka dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan Bapak-bapak pada kegiatan FGD, Survei Kepuasan Pelanggan PT Jasa Marga Persero. Kami petugas dari MUC bermaksud untuk melakukan diskusi dengan Bapak-bapak mengenai beberapa hal terkait dengan pendapat, pengalaman, dan harapan dari PT Jasa Marga Persero. Kami mohon Bapak-bapak nantinya bisa aktif dalam diskusi ini, sehingga tujuan dari diskusi bisa tercapai. Semua pembicaraan dari diskusi ini bersifat rahasia, dan kami rekam hanya untuk kepentingan survei ini. Hasil dari survei adalah tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada pelanggan PT Jasa Marga. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak dan tim MUC yang berada di lokasi. Baik Bapak-bapak, kita mulai. Kita akan awali dengan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Nur Hablisyah. Saya merupakan perwakilan dari MUC Pusat di Jakarta. Kita mulai. Untuk perkenalan silahkan mohon sebutkan nama, usia, pekerjaan, asal atau tempat tinggal. Silakan Pak. Nama saya Sumarno. Bapak Sumarno ya. Iya. Ya, di mana usianya Pak? 54, Bu. 54. Oh, 54. Iya, oke. Pekerjaannya saat ini? Pengemudi, Bu. Mohon maaf? Pengemudi, Bu, logistik. Pengemudi logistik. Ya. Asalnya dari mana, Pak? Jakarta, Bu. Jakarta. Oh, dari Jakarta. Selanjutnya, peserta FGD selanjutnya. Sebelahnya, Pak. Nama saya Rahman. Usia 37 tahun. Ya. Bapak siapa? Mohon maaf, Pak. Rahman. Pak Rahman. Oke. Pekerjaannya saat ini? Asal apa? Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Purbalingga. Baik. Terima kasih Pak Rahman. Selanjutnya. Saya Teguh Priyono. Teguh Priyono. Usianya Pak? 39. 39 tahun. Pekerjaan saat ini? Purbalingga. Usia saat ini Pak? 39. 39, oke. Pekerjaan? Pengemudi. Pengemudi. Terima kasih. Selanjutnya. Nama saya Ridwan. Bapak Ridwan. Usianya Pak? 28. 28 tahun. Asal? Asal Banjarnegara. Banjarnegara. Pekerjaannya Pak? Pekerjaannya? Pengemudi. Pengemudi juga. Terima kasih Pak Ridwan. Selanjutnya. Saya Sunarto. Umur 53. Tinggal Banyumas. Banyumas. Dari usianya Pak, maaf? 53. 53 tahun. Pekerjaan?
Pekerjaannya? Sopir. Sopir juga pengemudi. Baik. Pengemudi. Terima kasih Bapak-bapak, Bapak Sumarno, Bapak Rahman, Bapak Teguh, dan Bapak Ridwan dan Pak Junanto. Kita mulai ya Pak diskusi kita dengan pertanyaan pertama. Nah ini pertanyaan pertama, mohon nanti Bapak aktif juga ya Pak memberikan pendapat. Ketika ada pilihan antara menggunakan jalan tol dan jalan non-tol, faktor-faktor apa yang mempengaruhi Bapak memilih jalan tol? Apakah tarif tol menjadi pertimbangan utama? Jadi kenapa pilih jalan tol ketimbang bukan jalan tol, Pak? Dimulai dari Bapak Sumarno. Nah, ini Bu, kalau kita lewat tol kita kan berwaktu Bu. Karena kan barang logistik. Gitu. Barang ditunggu. Itu kan dari bandara. Gitu Bu. Jadi efisiensi waktu ya Pak? Ya, pertimbangannya. Saya mohon Bu, kalau kita jangan suka ada penentu jalan gitu. Kalau kita dan gimana kita nggak bisa keluar dari tol, nggak bisa mesti tol karena kita ada GPS Bu. Gitu. Kadang-kadang ada pejabat begitu kan biasa gitu kan Bu. Kan, nah, itu kadang diajar keluar dulu kan gitu. Kalau saya nggak apa-apa Bu, ngelayap pelan nggak apa-apa. Gitu. Tapi jangan keluar dari tol gitu. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sumarno. Selanjutnya, kalau Bapak Rahman, kenapa memilih jalan tol ketimbang bukan tol? Dari kemacetan pertimbangan Bu. Pertimbangan kemacetan. Kalau di jalan tol tidak macet gitu Pak? Kurang. Oke. Selanjutnya Pak Priyono, gimana Pak? Jelas lebih cepat, waktunya juga selisih gitu daripada lewat tol. Begitu. Selanjutnya Pak Ridwan? Sama juga Bu, waktu. Nomor satu waktu. Lebih cepat gitu. Oke, terima kasih Pak. Pak Jumono? Tol lebih aman, lebih cepat. Lebih aman, lebih cepat. Oke. Jadi pertimbangannya itu ya, efisiensinya dari segi waktu, aman, dan cepat. Oke, pertanyaan kedua nih Pak. Jika terjadi kenaikan tarif, ya kenaikan tarif jalan tol, bagaimana pendapat Bapak? Apakah ini akan mempengaruhi Bapak memutuskan untuk menggunakan jalan tol apa enggak? Kemudian dalam kondisi apa bisa menerima kenaikan tarif tersebut? Tetap pakai jalan tol apa enggak kalau misalnya naik gitu? Silakan Pak Sumarno. Naik, maksudnya gini Bu, kalau naik kan, maksudnya jangan kayak terus dolar gitu, kadang turun, kadang naik, maksudnya naik berapa bulan atau tahun gitu kan, perkemudian 6 bulan naik, nggak masalah Bu gitu. Karena kalau naik ke kadang di hari naik turun, kan kantor saya nanya, kok gini gitu kan, mau kan, jadi lokasi saya dulu korbannya gitu Bu. Kalau naik kantor sudah standar ya, gitu. Oh ya naik nih. Depan kita dapat edaran juga Bu dari Jasa Marga, dari ada SMS kan semua ada kenaikan gitu, langsung saya kasih kantor nih Pak ada kenaikan dari Jakarta sama ke sini harganya ada mau mulai naik kemarin gitu, dapat SMS gitu. Jadi walaupun misalnya kan kalau Bapak kan kantor ya yang menanggung, itu tetap ini ya Pak ya, tetap jadi pertimbangan kalau naiknya terlalu fluktuatif gitu ya Pak? Iya, gitu. Kalau misalkan kalau saya 6 bulan saya kenaikan masalah gitu kan, terus masalah lagi naik lagi, gitu. Nggak masalah. Gitu. Jangan tiap hari kadang hari ini naik terus turun kan gitu Bu. Jadi juga bingung. Naik ini juga bingung Bu. Gitu. Oke. Baik. Ya, sensitif jadi kalau kantor kan, oh ini benar kan gitu Bu. Kalau hari naik besok turun kan gitu ya kan. Kalau naik, apa mau naik berapa yang aku yang penting
6 bulan putusan naik. 6 bulan lagi dan naik. Inilah itu Bu. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Selanjutnya Pak Rahman gimana Pak? Kalau naik tarif tol, pendapat Bapak gimana? Apakah mau tetap pakai jalan tol? Ya, kalau naiknya terlalu tinggi ya kayaknya tidak. Soalnya saya kemudian kerjanya borongan bukan harian. Gitu. Saya tergantung lebihnya dari pemakaian. Dalam kondisi apa biasanya maksudnya gini, kalau tarif yang sekarang menurut Bapak udah sesuai apa gimana Pak? Kalau tarif sekarang, tarif jalan tol yang sekarang, menurut Bapak udah cukup atau kelebihan, kemahalan gitu? Apa gimana Pak? Kalau gitu dimurahin lagi. Mahal Bu, terus terang mahal. Makanya masuk jalan tol itu mau pilih-pilih. Kalau lewatin kota yang benar macet kita paksa masuk jalan tol. Timbangan kan masuk ke kalau murah kan masuk tol terus. Jadi kalau pengemudi yang borongan masuk tol itu terpaksa Bu, karena nggak ada pilihan lain tol yang soalnya bayar nih. Kalau jalan biasa sama kualitasnya kan jalan tol ya pasti pilih jalan biasa. Oke, baik Pak Rahman, terima kasih. Selanjutnya Pak Teguh Priyono, gimana Pak? Kita tergantung dari ongkosan Bu. Misalnya tarif tol naik, ongkosannya ikut naik ya kita naik tol terus, masuk tol terus. Karena kita kan kerja borongan Bu. Gitu. Kalau dari konsumennya nggak menghendaki, berarti Bapak pilih jalan biasa, gitu ya? Tergantung berarti ya. Oke. Terima kasih Pak Rahman. Selanjutnya Pak Teguh Priyono. Gimana Pak? Mengenai kenaikan tarif tol. Akan tetap masuk jalan tol nggak Pak? Wah, ini terputus ini. Halo Pak. Mas Teddy. Ini koneksinya sepertinya terhambat. Halo. Tadi terputus ya Pak ya. Mohon maaf Pak Teguh Priyono, kita ulang ya jawabannya. Menurut Bapak, kalau terjadi kenaikan tarif tol, apakah tetap masuk atau memilih jalan tol gitu Pak? Tergantung ongkosannya Bu. Kalau ongkosannya bisa naik, kita bisa masuk tol gitu. Kalau ongkosannya segitu aja ya pengeluarannya kan tambah gitu Bu. Kita milih non-tol. Yap. Baik, terima kasih Pak Teguh. Lanjut ke Bapak Ridwan. Bapak Ridwan gimana Pak? Sama soalnya ini satu PT ini yang berempat ini. Oh, berempat ya. Satu PT. Ya, sama ini 1, 2, 3, 4. Jadi sama aja ya. Kalau misalnya naik, ya ikutan. Tergantung pesanan. Kerja borongan kita. Kalau kita ya, kalau tol ya mintanya ya yang murah gitu. Jadi walaupun misalnya kalau misalnya kan yang bayar kantor atau yang bayar klien itu tetap berpengaruh ya Pak sama pengemudinya Pak? Ya pengaruh, tetap itu pengaruh. Kalau modal borongan kantor nggak tahu, soalnya kita yang nanggung gitu. Oh gitu. Kita yang bayar sendiri gitu.
Ini uang jalan lepas benar itu. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Jumoto. Sama aja Bu. Kalau kita ongkosan itu agak banyak ya, milihnya tol lebih cepat, lebih aman, enak loh. Gitu. Oke. Baik. Kita masuk pada pertanyaan ketiga ya Pak. Secara umum, dari pelayanan jalan tol yang biasa Bapak Ibu lalui, apa yang menurut Bapak Ibu udah bagus? Menurut Bapak-Bapak udah bagus nih pelayanannya apa? Terus apa yang harus diperbaiki? Oke, jadi dimulai dari Bapak Sumarno, boleh misalnya kalau jelasin itu sambil ini Pak, jalan tol mana yang udah bagus dan yang belum bagus menurut pengalaman Bapak? Ibu, saya minta penerangan jalan aja Bu. Oke. Sama gardu. Gardu kan kadang-kadang pelayanannya kalau kartunya lagi macet kan susah Bu petugasnya. Jadi antrian panjang. Punya pengalaman di mana Pak yang gardunya kurang lancar Pak? Kemarin saya di Kali Kampung Bu. Di mana Pak? Kali Kampung. Nah, itu sampai antrian ada 7 mobil. Tapi Oke, tapi ada petugas yang bantu nggak Pak? Petugasnya datang akhirnya Bu. Nah, semua kan supir pada turun, petugasnya itu kartunya macet Bu. Mungkin masih ada saldo, ini bukan nggak ada saldo, saldonya ada dia. Cuman kartunya nggak mau buka pelangnya itu loh. Oh, mesinnya ya macet ya Pak? Iya. Kalau penerangan jalan lampu yang Bapak rasakan itu jalan tol mana Pak yang kurang? Ini nggak ada ya Bu. Karena juga kan nggak ada. Ada paling kedua ya, gitu. Memang sebetulnya perlu Bu lampu jalan di depan jalan. Kalau yang udah bagus di daerah mah, oke. Kalau yang sudah bagus, yang menurut Bapak udah bagus di daerah mana Pak? Di Ungaran nih Bu, lampunya kan banyak. Ungaran. Ya. Oke, terima kasih Pak Sumarno. Selanjutnya Pak Rahman. Mana Pak, menurut pengalaman Bapak yang kurang dan yang sudah bagus? Ternyata sih udah bagus Bu, cuma ada beberapa gardu tol yang jelek kalau saya. Contohnya pengalaman saya waktu itu tolnya kurang itu untuk pembayaran. Petugasnya karena sombong banget, malah nyuruh saya pinjam ke orang loh. Harusnya kan petugasnya punya etol loh Bu, buat bukain palangnya itu nanti saya bayar itu loh. Itu malah nyuruh saya pinjam yang berapa itu. Loh, petugas ngapain? Harus cuma jagain. Loh, banyak orang kayak gitu loh Bu. Baik Pak. Cuma gitu loh. Harusnya petugas tol itu punya etol buat nalangin orang-orang yang kurang loh, nanti supirnya bayar gitu. Ya. Itu pengalaman gitu. Pengalaman pribadinya ya Pak. Kalau yang udah bagus di mana Pak? Kalau yang bagus ya kayak sini atau kan ada top up-nya di pintu itu loh Bu. Iya. Kalau sini bagus. Pengalaman yang itu di Romo Kalisari sama di Tol Manyar itu yang pengalamannya gitu ya. Udah gitu waktu saya mau bayar kas, saya kan bilang ini Indonesia kok pakai duit Indonesia kok. Enggak, harus beli kartu lampir. Buset, itu harus rugi 25 gitu. Buat beli kartu itu. Ya, pengenannya ya kalau bisa kalau yang nggak ada top up-nya itu Bu, petugas gardunya itu punya etol lah buat nalangin Bu. Kita tuh mau bayar kok bukannya gratisan itu loh, ditalangin dulu itu loh Bu. Kayak gitu Bu.
Baik, selain masalah gardu Pak, ada lagi nggak Pak? Misalnya rest areanya, pom bensinnya, atau misalnya lampunya, penerangan, atau jalannya kondisinya nggak bagus, ada nggak Pak? Kalau untuk Colomadu Ngawi itu bagus lah. Oke. Baik. Selanjutnya, Misalnya itu Bu, kalau bisa itu ada tempat yang buat supir-supir itu Bu, warung apa yang murah gitu loh Bu. Masalahnya tol itu bukan cuma orang piknik. Kalau supir-supir yang kayak gini loh Bu, yang kopi itu paling mahal ya 5.000 ya. Wah, kayak gitu loh Bu, makan harus ada lah. Oke. Oke, selanjutnya Pak. Makasih banyak Bapak Rahman. Bapak Teguh Priyono. Gimana Pak pengalaman Bapak Pak? Pengalaman saya ya udah cukup pelayanan dari sini Bu. Ya itu cukup udah. Nggak ada yang gimana gitu. Kalau saya cukup lah. Oh, kalau Bapak udah cukup gitu. Nggak pernah mendapatkan masalah, maksudnya nggak pernah mendapatkan kendala gitu Pak, terkait misalnya kondisi jalanan atau ya pernah, ya aman-aman saja. Ya jasa marga waktu kempes kan Banjarku udah kempes mau minta antar ke tambal ban, dikasih ongkos nggak mau gitu kan enak. Ya jasa marganya. Oke. Pengalaman kayak gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Teguh. Sekarang Pak Ridwan nih. Gimana Pak menurut pengalaman Bapak? Ya, kalau masalah jalan sih saya minta itu kalau pas jembatan itu kan ada sambungan jalan itu Bu. Itu minta kalau itu diperbaiki lah, maksudnya kalau itu soalnya kalau kita kan mobil muatan berat gitu kan, lubang sedikit aja kan pengaruhnya besar itu. Di wilayah mana itu Pak? Di ruas jalan mana Pak? Ya jalan ini ya semua tol lah gitu maksudnya. Colomadu. Begitu aja. Kalau yang lainnya mah baik gitu. Yang lainnya menurut Bapak sesuai ya. Kalau punya pengalaman pribadi terkait pelayanan di jalan tol Pak? Pelayanannya bagus sudah. Oke. Baik, selanjutnya Pak Jumoto. Gimana? Ya kalau di jalan tol sih ya bagus. Memang di rest areanya ini kurang ini Bu. Kamar mandinya kalau mandi belum begitu inilah tempatnya, sama itu makanan-makanan di rest area terlalu mahal semua Bu. Sopir-sopir seperti kita itu jarang yang makan di tol Bu. Kalau bisa ya di standar lah harganya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, kita masuk pada pertanyaan keempat. Bagaimana kepuasan Bapak terhadap kualitas jalan atau konstruksi jalan yang sering dilalui? Jadi terhadap kualitas jalannya Pak, yang berlubang, yang misalnya kurang rata gitu misalnya. Jika ada yang tidak puas, bagian mana yang tidak puas? Atau wilayah di mana? Silakan dimulai dari Pak Sumarno. Kalau jalan kan ada juga yang enggak, maksudnya ada juga yang bisa, ada yang enggak gitu. Karena kadang-kadang kalau ada perbaikan itu Bu, rambu-rambu itu jauh-jauh dikasih lampu gitu Bu. Kadang ada kan nggak ada lampu Bu. Jadi nggak dipasang lampu kalau malam itu. Jadi pas orang kerja siang, lampu nggak dipasang, malamnya mesti pasang lampu Bu. Baik, gitu. Dan ngeluhnya itu aja Bu. Gitu. Pernah ada pengalaman pribadi Pak? Di daerah mana gitu? Ada Bu, yang sering mau kerja itu dia kan malam itu nggak dipasang lampu, kan nggak ada yang kerja. Dia nggak kerja. Tapi kan itu nggak dikasih rambu tapi nggak ada lampunya Bu. Iya.
Di ngaspal ya kan, kalau ngaspal pasti ada lampu-lampunya, ada lampu. Itu kerja siang mamanya kan, dia enggak. Jadi yang malam tuh nggak ada yang kerja, mesti dikasih lampu, biar nggak ada yang kerja, nggak ada tanda gitu loh Bu. Oh iya ya, kalau malam itu kan lebih berbahaya ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Sumarno. Selanjutnya Pak Rahman, jalan mana yang menurut Bapak konstruksinya kurang, tidak puas gitu, bikin nggak puas? Kalau untuk sekarang sih puas lah Bu untuk masalah konstruksi. Jadi cukup puas ya Pak ya, maksudnya bagus gitu ya keadaannya. Oke, terima kasih Pak. Kemudian Pak Teguh, di mana Pak? Sementara ini cukup bagus Bu, masih layak, masih bagus. Oke. Wah. Puas. Lanjut Pak Ridwan, di mana? Ada nggak Pak? Ya sama Bu, yang cukup puas untuk ini. Oke. Kalau Bapak Jumoto Pak? Ya sama aja Bu. Sekarang lagi ini masih belum lama jalannya, masih bagus-bagus semua. Oke, makasih bagus ya. Ya, terima kasih nih. Pertanyaan keempat kita udah lalui. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kelima. Bagaimana kepuasan Bapak terhadap pelayanan lalu lintas terkait pengaturan ketika terjadi kemacetan atau ada antrian di pintu tol? Lalu gimana keadaan atau keberadaan petugas? Apakah sigap gitu? Jadi Bapak puas nggak terhadap pengaturan lalu lintas, kemacetan yang di jalan tol? Jika ada yang tidak puas, bagaimana di sebelah mana nggak puasnya? Dan harusnya apa yang dilakukan? Oke, kita mulai dengan Pak Sumarno. Nah ini Bu, ini saya melalui biasa digadu. Kalau digadu kadang-kadang pelayanannya kurang, pelayanannya Mohon maaf, gimana Pak? Macet. Digadu. Oh, di gardu. Ya. Jadi kadang-kadang di depan kita nih kartu ini kan udah nggak bisa nih. Gitu kan. Ini kan. Kayak kemarin saya kan juga begitu. Di depan itu bisa nggak bisa. Jadi ada mesin ATM BCA, juga seperti itu. Dia punya mesin BCA kan digadu, cari kampung itu Bu. Jadi kadang-kadang yang orang jasa marganya kurang sigap gitu Bu. Kayak andel-andelan gitu. Oh si anu aja gitu. Kan kita nih antrian panjang di belakang kan gitu. Itu ya pengalaman Bapak itu ada di wilayah atau di jalur mana Pak? Kali kampung Bu. Kali kampung, oke. Ya. Terus biasanya kalau petugasnya udah datang, petugasnya ngapain tuh Pak? Cekatan nggak Pak? Itu kan Bu, itu aja orang udah teriak, mana sih orang itu? Jadi aduh mana ini. Orang udah pada datang rame-rame baru. Mana Pak ini Pak, mana Pak gitu. Mestinya kan cepet Bu, jadi antrian nggak panjang gitu. Benar, ya oke. Baik, terima kasih Pak. Kalau Pak Rahman gimana Pak? Terkait pelayanan lalu lintas. Kalau misalnya ada kecelakaan atau misalnya ada kemacetan, gimana Pak? Pernah nggak Pak punya pengalaman? Nggak pernah. Belum pernah. Saya pernahnya itu di tol itu yang sering di gardu tol itu yang tadi itu. Puas nggak Pak dengan pelayanannya Pak? Sangat tidak puas mau bikin emosi malah mau. Soalnya gardu tol yang nggak ada top up-nya itu Bu, terus petugasnya nggak pegang e-tol, dia nyuruh kita itu pokoknya kalau nggak minjemnya belum dapat jangan beli. Pernah kesulitan minjem nggak Pak? Ya pernah kesulitan. Kalau e-tol yang ngisi PT itu supir yang PT itu dia nggak boleh dipinjam. Oke, terima kasih Pak. Ini ya kalau ada masalah di situ ya petugasnya yang bantuin, jangan kita suruh tolong sama orang gitu. Kalau kita suruh tolong sama orang, ya buat apa ada petugas?
diawasi kameranya cukup gitu. Iya, baik Pak. Kalau ada kendala di itu ya petugas itu yang nolongin gitu. Jangan kita suruh nyari orang sendiri buat nolongin kita gitu. Dia kayak gitu kalau saya. Oke. Baik, terima kasih Pak Rahman. Selanjutnya Pak Teguh. Kalau Mana, saya Pak? cerita naiknya tol Colomadu, Ngawi, Padang Kertosono biasa-biasa, wajar-wajar aja dulu. Nggak pernah ada kendala pengalaman saya gitu. Gitu. Kalau Bapak jadinya puas atau nggak puas Pak dengan pelayanan di lalu lintas jalan tol? Ya puas dan sebagainya. Puas ya Pak. Oke, lanjut. Apa mau gitu. Pelayanannya puas. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Ridwan. Ya, untuk saat ini ya puas Bu, itu sama juga pelayanan. Belum pernah memiliki kendala ya Pak? Belum pernah saya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Pak Jumoto. Alhamdulillah kalau kita ya juga puas. Kita pernah pejabat sekali itu malah itu apa? Itunya ngasih nomor telepon kalau ada kesulitan apa suruh hubungin gitu. Nah, itu kejadiannya gimana Pak? Di Kertosono Bu. Itu ada masalah apa waktu itu sebetulnya Pak? Apa? Ya waktu itu kenapa sampai dikasih nomor telepon itu gimana ceritanya tuh Pak? Kan kita pejabat loh. Kalau Oh, ada pejabat. apa ya suruh hubungi nomor dia gitu. Ntar dia datang lagi gitu. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Pak. Kita masuk pada pertanyaan selanjutnya, yaitu jika jalan tol sudah dalam kondisi macet, apakah Bapak setuju jika pintu tol ditutup aja supaya pengguna tidak terjebak dalam kemacetan atau tetap dibuka supaya orang masuk? Gimana menurut Bapak? Pernah mengalami kayak gitu Pak? Pak Sumarno, silakan. Pernah Bu, gitu. Itu dulu ada pejabat ya, pernah ditutup begitu. Tapi nggak lama Bu, sebentar langsung kita bisa jalan lagi. Nah, ketika ditutup, apakah terjadi kemacetan di depan pintu tol, Pak? Enggak Bu, karena biasanya kita tetap di tengah-tengah dulu Bu. Oh, di tengah-tengah dulu, oke. Nah, sekarang kalau terkait misalnya itu kan kalau ada pejabat, kalau ada kecelakaan itu pernah ngalamin nggak Pak? Ada kecelakaan di pintu tol, di tol terus jadi macet gitu, pernah nggak Pak? Pernah Bu, gitu. Tapi kan yang jalan sebelahnya masih bisa. Oke, jadi nggak perlu ditutup gitu ya Pak? Iya. Baik, terima kasih Pak Sumarno. Selanjutnya Pak Rahman, kalau ada kemacetan gimana? Harus gimana nih? Ditutup atau enggak? Saya kalau itu belum pernah ngalamin sih Bu. Belum pernah ngalamin tol ditutup. Ya kalau macet di tol ya sering. Tapi macet di tol tetap dibuka ya Pak pintu tolnya? Ya bisa sih tetap dibuka tapi cepat diurusin biar nggak macet. Oke, terima kasih Pak Rahman. Selanjutnya Pak Teguh gimana? Ya, intinya ya sama kayak gitu Bu. Tetap dibuka Kalau pintu tol? tetap dibuka, kan bisa maksudnya apa? Lambat jalan gitu loh. Merayap gitu kan bisa Bu. Oke, betul. Bapak nggak keberatan ya Pak kalau di jalan tol merayap? Gimana? Kalau di jalan tol tapi jalannya kendaraan itu merayap, Bapak nggak keberatan ya Pak? Enggak keberatan. Selama itu ada kendala depannya enggak apa-apa. Oke. Kecelakaan apa-apa, enggak apa-apa. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak Ridwan. Ya sama Bu, itu aja apa-apa. Yang penting macetnya ya merayap gitu.
Yang penting mindsetnya merayap, maksudnya jalan ya Pak. Jalan gitu. Oke, siap. Lanjut Pak Jumoto. Nah, kalau menurut kita sih kalau macetnya total sih ya boleh ditutup lah sebentar. Ntar kalau udah berbuka lagi. Kalau udah bisa jalan dengan sekali. Ditutup sebentar. Tapi kalau nggak terlalu boleh dibuka gitu Pak. Ya, kalau nggak itu total macetnya loh. Kalau udah jalan sama sekali, kalau dibuka ya juga percuma sih. Cuma nambahin kemacetan. Oke. Baik, terima kasih. Kita akan masuk pada pertanyaan ke-7. Tapi sebelum masuk pertanyaan ke-7, saya mau jelasin sebentar nih Bapak. Jadi ini ada teknologi baru, namanya teknologi nirhenti. Udah pernah dengar belum? Belum pernah ya Pak? Jadi udah nggak pakai udah nggak, ini nantinya nggak berhenti di gardu lagi. Jadi ada sensor gitu. Misalnya di awal masuk tap kartunya, ntar kelihatan saldonya dan segala macam. Terus Bapak langsung jalan aja, nanti dia akan menyensor sendiri gitu. Nah, ini ada teknologi baru nih Pak. Apakah Bapak setuju dengan teknologi yang seperti ini Pak? Dimulai dengan Bapak Sumarno. Ini kalau beli ininya gimana Bu? Mau ngisi programnya gitu, videonya apa? Iya. Jadi nanti ada alat khusus dipasang di kendaraan sama seperti kayak kartu gitu, tapi ini alat. Nah, nanti diisi gitu. Kalau misalnya dia masuk jalan tol, dia akan kena sensor sendiri, Pak. Gitu. Ya. Kalau menurut Bapak teknologi kayak gini gimana, Pak? Ada bagus juga ya, biasanya bagus itu Bu, begitu. Jadi digadu antrian macetnya Bu. Ada bagusnya juga begitu. Yang banyak kan yang kendala kan digadu, iya kan? Gitu. Ada bagus juga. Gitu. Jadi kita nggak ada kena antrian lagi. Jadi nanti travelnya ada kecelakaan, macetnya biasa gitu-gitu aja kan. Atau ada pejabat lewat. Gitu. Iya. Jadi sama seperti kartu juga harus diisi juga ini alatnya. Jadi sebelum masuk dipastikan. Ya. Jadi kita udah tahu anggarannya biasa tiap hari lewat. Kayak saya nih kali dari 300. Oke. Dari 300 Bu. Pulang lagi jadi 300. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya Pak Rahman, setuju nggak Pak kalau ada alat kayak begini Pak? Ya, setuju banget. Cuma ya itu kalau persiapan banyak, jangan sampai nyusahin, malah nyusahin itu. Jadi setuju ya Pak kalau ada teknologi yang kayak begini, namanya teknologi nirhenti. Oke, selanjutnya. Ini maksudnya nggak berhenti di gerbang apa gimana Bu? Kenapa Pak? Maksudnya nggak berhenti langsung gitu apa gimana? Nggak pakai berhenti lagi Pak, dia sensor sendiri. Sebentar ya Pak, sebentar. Saya sebetulnya ada videonya. Saya mau menayangkan, tapi sebentar ya, saya tanya dulu bentar Pak. Oke. Nggak bisa dimainkan videonya Pak ternyata. Ya jadi ini alatnya dipasang di kendaraan, kemudian nanti PT Jasa Marga punya sensor yang akan memotong langsung kalau kendaraan itu lewat, dia akan langsung terpotong dana yang ada di dalamnya gitu Pak. Ya setuju banget itu buat mengurangi kemacetan di gerbang itu. Di gardu ya Pak. Cuma waktu nggak ditentukan maksudnya dari jarak
sini ke Colomadu misalnya itu nggak bisa ditentukan Bu. Nah itu dia. Apa setiap jadi waktunya nggak di itu apa gantung itu. Ya, jadi nanti ada informasi selanjutnya, misalnya jarak dari sini tol A ke tol B itu berapa gitu. Jadi pengemudi diharapkan lebih aktif buat cari gitu Pak. Iya, ya setuju itu Bu. Kalau kayak. Terima kasih Pak Teguh. Pak Ridwan gimana Pak Ridwan? Ya sama Bu, setuju juga. Setuju ya Pak kalau ada teknologi baru? Iya, sama. Oke, Pak Jumoto? Kalau menurut kita kalau apa itu namanya kalau kita pernah ini bayar golongan itu kita kan golongan 3 bisa tertera di kartunya tuh golongan 4 tuh. Oh. Jadi sensornya itu bagaimana nggak tahu, tapi kita golongan 3 itu bisa bayar tertera golongan 4 gitu. Jadi pakai kartu yang e-tol ya Pak? Iya, yang e-tol. Akhirnya kita laporan, akhirnya dia juga diganti, nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau kita tahu, kan kita biasanya tempel udah buka langsung jalan terus nggak lihatin itu. Lah kita kan pernah terjadi itu, saya lihatin, oh iya terjadi kita golongan 3 jadi golongan 4 gitu. Jadi maksud Bapak, kalaupun misalnya nanti teknologi ini diaplikasikan, kesalahan-kesalahan kayak begitu harus diperhatikan gitu ya Pak? Ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, ini pertanyaan ke-8. Kita akan bahas tentang rest area. Jika ada di jalan tol, faktor-faktor apa yang mempengaruhi Bapak memilih rest area? Gitu. Jadi rest area apa yang Bapak pilih nih? Di rest area di mana yang Bapak pilih? Faktor-faktornya apa aja, Pak? Kita mulai dari Pak Sumarno. Ya, memiliki rest area kan nyari aman. Nyari yang aman. Amannya gimana Pak maksudnya Pak? Ya kalau di rest area kan pasti aman, banyak orang. Bagaimana? Kalau di rest area pasti banyak orang kan, Bu. Benar. Aman daripada nanti di bahu jalan tol kan sepi, lebih ngeri lagi Bu, kan gitu kan. Cuman saya minta keamanan lapangan tuh mesti diperbanyak juga Bu. Kadang-kadang memang saya masuk di area, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Kayak di Ungaran kan yang jaga satpamnya ada tuh di parkiran di lapangannya gitu. Bapak punya pengalaman Pak tindakan yang tidak aman di jalan tol? Belum pernah sih Bu, saya belum pernah ada apa-apa gitu jalan tol. Gitu. Oke, jadi pertama masalah keamanan ya Pak. Ada lagi selain itu? Cuman itu aja Bu. Cuman kalau ada parkir mesti ada keamanannya. Di Ungaran di lapangan tuh ada berapa biji kan? Di area itu di Ungaran. Ya. Kalau dari hal misalnya kamar mandinya, terus makanan, kantinnya itu ada masukan nggak Pak? Ya itu Bu tadi yang ngomong. Ini kalau untuk supir kelasnya udah berat ini Bu. Aduh, iya Bu. Opium sini 5.000 jangan 10.000 Bu, beratnya. Udah Bu. Nah, jadi jujur nih Bu, saya pernah makan di Ngawi kan ada area ya Bu. Aduh, cuman nasi yang nggak kaleng aja Bu hari ini. Saya makan nasi orek tempe. Orek tempe itu emang saya tahu ini yang belum diangetin itu bekas kemarin. Baru kan Bu, sama kerupuk berdasar tuh 35.000. Aduh. Sampai saya tegur. Kamu ngeliat orang apa ya? Apa saya bayar kan gitu kan? Dari orang sini sewanya mahal Pak katanya. Oh gitu. Aduh.
Baik, terima kasih Pak Sumarno. Kemudian Pak Rahman. Tentang rest area nih Pak. Halo Pak, kurang terdengar suaranya. Ya gimana Bu tadi Bu pertanyaannya? Apa yang membuat Bapak memilih satu tempat peristirahatan di jalan tol? Ya, intinya mau istirahat lah kalau ya maksudnya faktor apa Pak? Apakah tadi kan kalau Pak Sumarno faktor keamanan dan faktor harga makanan. Kalau Bapak apa Pak? sama. Punya pengalaman apa Pak terkait dengan keamanan dan harga makanan? Misalnya Bapak mau komplain apa nih? Silakan. Ya, pengalaman waktu beli kopi Bu, 2 biji harganya 20.000. Tanyain katanya sewanya mahal Pak. Ya, kalau bisa ya berapa meter itu digratiskan sewanya khusus buat supir-supir loh Bu. Dan ada waktu yang murah terjangkau buat ini loh. Karena pengguna jalan itu kan bukan 100% orang kaya, 100% orang-orang piknik itu loh. Ini yang kayak gini ini mencari nafkah lewat jalan tol. Oke. Kalau sewanya mahal semua ya pantas lah, makanannya mahal. Ya baik Pak. Selanjutnya Pak Teguh gimana Pak Teguh? Ya sama Bu, supir ya cari yang aman, makanya berdiri di rest area. Cari aman, jangan depan, kan enak. Punya pengalaman terkait dengan keamanan Pak? Keamanan di rest area jalan tol? Ada Ya, masalah? Makanannya itu mahal-mahal Bu. Oh, makanan. Kalau kamar mandi nggak ada masalah Pak ya? Kamar mandi juga kurang. Oh, kurang. Di tol mana tuh Pak yang kamar mandinya kurang Pak? Rencananya kurang kamar mandi. Terus kalau bisa ditambahin ruang istirahat buat supir Bu, khusus buat supir gitu. Kalau bisa gitu, ruang istirahat. Kadang-kadang di mobil mana kita cari yang adem, ada ruangan khusus kan enak. Gitu Bu. Baik, terima kasih. Ruangan ini apa? Kalau dari Pak Teguh ruang khusus ya Pak buat sopir istirahat. Terima kasih. Pak Ridwan gimana Pak Ridwan? Ya sama Bu, satu paket. Pengalamannya Ya. juga sama Pak. Ya, yang intinya ya masalah itu ya kamar mandi nomor satu, terus dua masalah makanan gitu. Nah, kalau buat supir-supir kayak kita kan nyarinya yang murah gitu modusnya. Baik Pak. Pak Jumoto gimana Pak? Sama aja Bu. Kalau bisa ya itu harga-harganya yang standar lah. Jangan terlalu ini kan kita sebenarnya biasa ongkosannya. Kalau jarang Bu yang makan supir yang makan di tol Bu. Kadang-kadang seperti kita ada belinya di luar Bu, tetap di rest area baru makan gitu Bu. Sebab di tol itu terlalu mahal Bu. Jadi kan kalau di rest area jalan tol ada yang ada pom bensinnya, ada yang enggak tuh Pak. Yang apa namanya pinggir jalan gitu yang biasa tuh. Itu juga sama, menurut Bapak juga mahal-mahal juga. Mahal. Oke. Kalau di jalan kan ya standar. Oke. Baik, terima kasih Pak Jumoto. Kita lanjut pada pertanyaan nomor 9. Berdasarkan pengalaman Bapak-bapak sekalian,
rest area mana yang paling bagus dan paling memuaskan? Nah, apa yang bikin Bapak puas? Rest area mana yang belum memuaskan dan perlu diperbaiki? Apa yang harus diperbaiki? Jadi kita bahas dulu, menurut Bapak, rest area mana yang paling bagus? Apa yang bikin Bapak puas? Yang kedua pertanyaannya, mana yang kurang bagus dan apa yang harus diperbaiki? Silakan mulai dari Pak Sumarno. Ini kalau masalah makan, saya paling bisa di Ungaran, Bu. Makan warung Padang itu warung Padang sederhana di Ungaran, nasi telur masih bisa dapat 15.000 di Ungaran. 14 ya. Itu Padang sederhana ya, Bu. Iya. Gue juga iya, udah terkenal kan warung Padang sederhana. Lumayan enak tuh Pak ya. Nah, udah paling top tuh warung sederhana. Terus ini yang terakhir ini kayaknya acaranya kurang, Bu, aman lapangannya kurang, jangan ada yang patroli ya. Kalau lagi ada ikutan ban. Gitu. Jadi kalau saya ini ya Pak, saya ringkas pernyataannya, kalau di Ungaran menurut Bapak yang memuaskan adalah dalam segi makanan ya Pak? Nah, dia ada nanti mahal-mahal 18.000 di telur labu. Iya. Tapi kalau makan bumbu rendangnya aja, bukan kebayar. Oke. Tapi kalau yang sekarang, tempat yang sekarang, ini kurang ya Pak? Ya, ini keamanan di lapangan dari yang patroli nih Bu. Yang mampir jangan, gitu. Nggak pernah lihat ada. Kalau di Ungaran kan ada berdiri kan, jadi dilihatin, terupload putar lagi, gitu. Sama di acara parkir kan mesti ada Bu yang standby gitu. Benar Pak. Oke. Terima kasih banyak Bapak Sumarno. Selanjutnya Bapak Rahman, mana yang pernah menurut Bapak paling bagus, paling memuaskan daerah mana Pak? Ruas tol rest area di ruas tol mana? Sini sebenarnya bagus Bu, cuma kayaknya nggak ada ATM apa ya. Lokasi yang sekarang bagus gitu Pak? Halo? Bagusnya itu tadi makanannya Bu, belum ada tempat yang disiapkan memang khusus buat apa yang ekonominya lemah, itulah pokoknya supir-supir gitu. Kalau yang kurang bagus, yang paling menurut Bapak nggak puas banget di mana Pak? Rest area Kegoman itu parkirannya debu. Di mana Pak? Maaf Pak. Rest area Kegoman. Pegoman. Ya, parkiran truknya debu semua. Kalau ada angin, parkiran truknya kenapa Pak? Kurang nyaman lah. Dari semen, pasir semua. Jadi kalau debu semua itu baru. Oke, terima kasih Bapak. Pak Teguh gimana Pak? Di rest area mana yang paling memuaskan dan rest area mana yang tidak memuaskan? Kalau menurut saya pelayanan sementara itu sama, cukup lah. Rest area sama, cukup puas gitu. Pelayanan. Kalau yang tidak puas ada nggak Pak? Pengalaman saya nggak ada Ibu. Pengalaman saya nyaman-nyaman aja ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ridwan. Ya sama Bu lah. Kenapa Pak? Ya sama semua itu. Puas-puas aja di setiap rest area Jasa Marga ya Pak? Iya, pelayanan semua juga sama. Normal. Oke. Selanjutnya Pak Jumoto.
kita semua ya udah ini udah cukup lah. Udah cukup. Iya. Sejauh ini puas ya Pak. Oke, terima kasih. Kita masuk pada pertanyaan 10. Jenis informasi apa yang dibutuhkan Bapak Ibu terkait jalan tol? Apakah selama ini Bapak Ibu sudah mendapatkannya? Kalau sudah, dari mana biasanya mendapatkan informasi jalan tol? Kayak misalnya gini, ada kecelakaan, atau misalnya ada perbaikan jalan, gitu. Itu biasanya dapat informasinya dari mana? Apakah Bapak pernah menghubungi call center, lalu mengakses media sosialnya Jasa Marga? Pernah apa enggak? Kita mulai dari Bapak Sumarno. Dari mana Bapak mendapatkan informasi tentang jalan tol? Biasanya kita Bu ada nggak pernah dari paling dari jalan aja Bu, ada rambu-rambu, ada perbaikan atau ada kecelakaan itu biasa kan udah orang patroli Jasa Marga udah kasih tahu. Nah. Kalau Bapak pernah ini nggak Pak? Pernah menghubungi call centernya Jasa Marga pernah nggak Pak? Belum pernah Bu. Kalau media sosialnya pernah Pak? Kan Jasa Marga punya Twitter tuh Pak. Pernah? Belum pernah Bu. Belum pernah. Kalau kita masuk jalan sama suka ada hubungi nomor telepon call center kan suka ada tuh Pak ya. Belum pernah sama sekali ya Pak? Dari gardu ya. Ini saya nggak pernah hubungin Bu. Nggak ada. Oke, baik Pak. Selanjutnya, Pak Rahman? Belum pernah. Pak, kalau jadi Jasa Marga itu kerjasama dengan radio El Sinta. Pernah dapat informasi dari situ nggak Pak? Belum ya. Paling kalau nyari radio, nyari musiknya aja. Terus kalau media sosialnya, Twitternya udah pernah Pak buka? Belum pernah juga. Terus kalau misalnya tahu ada kecelakaan, ada kemacetan di jalan tol, biasanya dapat info dari mana Pak? Paling dari teman yang lewat. Sesama pengemudi punya grup yang saling ini nggak sih Pak? Punya grup yang saling memberikan informasi ada kecelakaan di sini gitu misalnya? Punya nggak? Ada. Oke. Oke, terima kasih Pak Rahman. Pak Teguh gimana Pak Teguh? Ya itu paling dari info dari teman yang sudah lewat. Yang sudah lewat. Kita kan ada komunitas gitu. Kadang-kadang di jalan ini ada perbaikan jalan, ada kecelakaan gitu paling. Kalau medsos nggak pernah aja gitu. Biasanya Bapak butuh informasi apa sih Pak tentang jalan tol Pak? Maksudnya? Bapak butuh informasi tentang apa seputar jalan tol? Misalnya, apakah informasi tentang kemacetan atau tarif tol, ada kecelakaan, gitu, atau bantuan, apa gimana Pak? Informasi yang paling Bapak butuhkan apa? Informasinya ya tentang jalan aja Bu, jalan tol keadaannya gimana, macet atau lancar gitu loh. Kalau maaf boleh ke Pak Rahman lagi. Kalau Pak Rahman butuhnya informasinya seperti apa Pak Rahman? Kalau saya butuh informasi jalan tol ya sama yang tadi macet atau lancar. Gitu. Jadi keadaan kondisi saat itu gitu ya Pak? Ya. Kalau Pak Sumarno, maaf ke Pak Sumarno lagi. Butuhnya informasi apa Pak? Kemacetan Bu, biasanya saya dengar radio El Sinta. Radio El Sinta. Ya kan? Gimana? Mohon maaf Pak, diulang Pak, kurang jelas Pak. Radio El Sinta biasanya kan informasi jalan tol ada. Iya betul. Bapak udah pernah ya dengar radio El Sinta ya Pak? Sering. Buat orang Jakarta. Iya, orang Jakarta.
Kalau di daerah nggak ada ya Pak ya informasi kayak gitu? Ada juga kan Pak juga Bu. Karena gelombangnya beda-beda. Jakarta berapa, ini berapa. Kalau Jakarta 100 gelombangnya, nah terus ini berapa gitu. Informasi dari cinta aja. Oke. Nah biasanya informasi apa Pak yang Bapak butuhkan terkait jalan tol? Kemacetan biasa Bu. Kan kita yang ini kemacetan aja Bu. Oke. Baik, terima kasih. Boleh ke Bapak Ridwan? Bapak Ridwan, butuhnya informasi tentang apa, Pak? Informasi jalan, Bu. Yang utama informasi jalan. Nah, maksudnya kemacetannya gitu, ada kecelakaan atau enggak gitu, Pak? Ya, Bu. Oke. Kalau Bapak sendiri pernah ini nggak, Pak? Pernah mengakses call center Jasa Marga? Belum pernah sih. Paling kabarnya dari teman gitu. Oke. Terus kalau buka Twitternya udah pernah, Pak? Belum pernah. Belum pernah. Selanjutnya, Bapak Jumoto. Bagaimana, Bu? Ya, Bapak butuhnya informasi tentang jalan tol tentang apa, Pak? Bagian apa? Kelancaran jalan, Bu. Gimana, Pak? Kelancaran di jalan, kemacetan gitu. Oke. Kita kalau biasanya kalau ini kan infonya kita tahu-tahu, oh di sini ada perbaikan jalan atau apa gitu. Nah, info kayak begitu biasanya Bapak dapetnya dari mana, Pak? Ya lihat di jalan aja, Bu. Tahu ada rambu-rambu gitu. Kalau dengar radio gitu sering nggak? Karena di rumah, Bu. Kalau di jalanan kita kalau itu mengganggu perjalanan, Bu. Kalau ada nggak tahu kalau main radio gitu. Kurang nyaman lah, kurang aman gitu. Jadi biasanya tahunya langsung di jalan ya, Pak. Nah, Bapak sendiri pernah menghubungi call center nggak, Pak? Masih gitu. Pernah. Bagaimana, Bu? Yang waktu itu ya, Pak, Bapak mau minta apa bahan pecah ya, Pak? Ya. Waktu bahan pecah itu Bapak hubunginnya kemana, Pak? Waktu kita ini dia pas lewat, Bu. Oh, gitu. Ya. Oke. Baik. Kita lanjut pada pertanyaan terakhir nih, Bapak. Jika Bapak mengalami kekecewaan atau punya keluhan terhadap pelayanan jalan tol, apakah Bapak akan menyampaikan ini kepada pengelola jalan tol? Gitu. Pernah nggak sih, kalau sekarang kan lagi FGD ya, Pak? Ya. Jika tidak, kenapa Bapak tidak memberikan keluhan ini? Dan bagaimana kualitas penanganannya? Silakan dijawab mulai dari Bapak Sumarno. Punya pengalaman kekecewaan terhadap jalan tol nggak, Pak? Kemudian kalau misalnya ada kekecewaan, gimana cara nyampeinnya? Saya juga bingung, Bu. Kalau Bu ini baru saya dulu misalnya gardu aja, Bu. Gardu itu kan pasti kendalanya gitu, makanya Ibu dari pembikin aturan baru ini saya dengar ada bagusnya juga, gitu kan? Bagusnya, gitu. Jadi kita nggak nanti di gardu lagi kan, gitu. Paling nanti kendalanya ada travel yang bisa tabrakan, ada perbaikan jalan tol, kan gitu kan? Nah itu gitu doang. Tapi Bapak selama ini kalau ada keluhan nggak pernah menyampaikan secara langsung, Pak? Enggak, ya ini sama Ibu aja yang sama Ibu. Terus apa namanya? Jadi kalau ada keluhan didiemin aja gitu, Pak? Ya, Pak, kita praktek aja orang gardunya. Mana sih ini? Jadi gitu. Oh. Udah turun tuh. Udah antrian dia udah tempat dari mana nih? Sampai terus itu masih panjangnya antriannya gitu. Kenapa Pak nggak pernah nelfon call center? Ya gimana Bu? Pak? Kita dengan cinta aja Bu.
Maksudnya mau nelfon call center tuh nih ya mohon ini ya Pak ya, apa males, apa nggak ada gunanya gitu, apa kenapa Pak? Ada gunanya Bu, ya kan butuh informasi kita kan gitu. Artinya informasi pasti dari radio aja Bu, kayaknya udah radio kan komplit. Kadang-kadang di radio disebutin Bapak Kepala Jasa Marga nih, Bapak Ridwan gini kan gitu aja. Langsung lah ada kendala di sini KM berapa gitu. Oke. Ya, baik Pak, terima kasih Pak Sumarno. Lanjut ke Pak Rahman. Kalau punya kekesalan, kekecewaan terhadap jalan tol, gimana cara menyampaikannya Pak? Oh, saya malah nggak tahu menyampaikan kemana. Tapi selama ini pernah nggak Pak menyampaikan kekecewaan? Belum pernah Bu, belum pernah menyampaikan kekecewaan. Kalau kecewa sih sudah berapa kali gitu. Kamu nggak tahu mau laporan kemana. Kalau secara umum kualitas penanganan yang Bapak terima, misalnya kan Bapak kan kemarin komplainnya tentang gardu tuh ya petugas. Ada nggak yang pernah ditangani Pak? Maksudnya gimana Bu? Kan Bapak tadi dari awalnya bilang bahwa petugas di gardu itu kalau misalnya kita kehabisan itu kita disuruh nyari-nyari sendiri kan? Ya. Ada nggak yang pernah memberikan penanganan sesuai harapan Bapak gitu? Nggak ada Bu. Nggak ada, beneran Bu, nggak ada. Iya. Ya pengalaman itu udah 3 kali nih di Romo Kalisari, itu Romo Kalisari, Tol Manyar, sama Tol Subang ya. Pokoknya yang nggak ada pokoknya itu aku mohon untuk petugasnya dibawain dibawain kartu. Oke. Baik. Selanjutnya Pak Priyono, Pak Teguh Priyono. Kalau ada kekecewaan menyampaikannya kemana Pak? Kekecewaan, nggak tahu ya Bu, belum pernah sih. Kita jalan aman-aman saja Bu. Aman-aman saja. Terus kalau misalnya dengan kualitas penanganan jalan tol menurut Bapak gimana? Puas apa enggak Pak? Kualitas pelayanannya, penanganan masalah di jalan tol. Puas tidak? Cukup bagus. Puas, cukup bagus. Baik, cukup bagus ya Pak. Selanjutnya Bapak Ridwan. Kalau ada kekecewaan, Bapak menyampaikannya kemana Pak? Belum pernah sih Bu. Pernah. Ya. Kenapa Bapak nggak mau, selama ini Bapak pernah kecewa nggak tapinya? Belum. Oke, belum pernah ya Pak. Baik, ya. Terima kasih. Lanjutnya Bapak Jumoto. Gimana Pak? Ya Alhamdulillah Bu. Kalau jalur sini kita belum pernah mengalami kekecewaan. Yang tol di Jakarta itu Pak. Karena jaraknya banyak itu agak ini. Kalau dari sini kan enggak apa-apa uang, kalau dari Jawa Barat kan semua mintanya uang gitu. Ya dereknya ya itu pengalamannya. Kalau dari Surabaya sih ya aman-aman aja Bu ya. Enggak ini. Oke, baik. Jadi sejauh ini Bapak puas ya Pak ya? Maksudnya aman, puas gitu ya Pak? Baik. Ini terakhir. Maaf ya tadi bukan terakhir Pak. Sekarang yang terakhir. Harapan dan saran dari Bapak-Bapak terhadap pengelolaan jalan tol. Kita mulai dari Pak Sumarno. Harapan dan saran. Jadi supaya bagus. Cuman
misalnya kita ngeluani ini Bu, satu, ini kalau di antara kenapa saya bisa makan mahal Bu, itu aja. Nah, jadi jujur pun nasi goreng kalau sama kerupuk dua per kedai 35.000, coba nasi goreng, dan 35.000 sampai Bu saya bilang, aku nanti ini belum turun nih Bu, gimana nih? Nah, apa gardu aja itu buat saya. Kendalanya di gardu banyak. Baik. Nah, banyak keluhan saya dua. Sama, tolong Bu setiap di area keamanan yang di lapangan aman kampung ada. Ini nggak ada nih menjaga di lapangan parkiran. Itu aja. Oke. Baik Bapak. Aja, kan? Terima kasih Pak Sumarno. Selanjutnya Pak Rahman, harapan dan saran terhadap pengelolaan jalan tol. Harapan saya semoga jalan tol ini bisa semakin murah. Setuju Pak. Terus selanjutnya Pak, jadi di harga nih, Bapak sarannya di harganya nih. Kalau sarannya sih apa ya? Sebenarnya udah apa ya, kekurangan itu di kita itu kalau 90% udah bagus lah, lebih harapan gitu. Baik, terima kasih. Yang tadi ya Pak, Bapak petugas melengkapi dengan kartu e-tol gitu ya Pak? Oh iya, itu yang dulu. Jadi petugas yang jaga di kartu itu tugasnya juga nolongin juga itu loh. Baik. Yang udah nggak tahu e-tolnya kurang, kadang kurang 500 perak, gara-gara di 500 perak nggak bisa buka palangnya, kan susah. Oke, terima kasih Pak. Lanjut Bapak Teguh, saran dan harapan. Saran saya, itu di rest area lapangan ya keliling lah Bu, kalau malam apa keamanan gitu, ya keamanan gitu. Saran saya. Kadang-kadang kan kita sampai malam sini belum pernah lihat kayaknya keliling satpam keliling gitu, jaga gitu. Tetap Oke, baik, terima kasih Pak Teguh. Selanjutnya Pak Ridwan, harapan dan sarannya terhadap pengelolaan. Ya sama kali itu. Ya, itu paling ya semoga ke depannya lebih bagus gitu. Buat layanannya juga. Baik, selanjutnya Bapak Jumoto. Berarti kita pelayannya kalau bisa lebih ditingkatkan Bu. Ya. Pelayanan yang mana nih Pak? Ya pelayanan apa aja lah lebih bagus lah. Gitu. Dalam hal apa tadi, makanan, rest area gitu ya Pak? Ya, betul. Oke. Ada lagi Bapak-Bapak yang mau disampaikan sebelum kita akhiri pertemuan kita? Cukup lah. Cukup. Gimana kopinya? Enak? Terima kasih ya Bapak-Bapak atas kehadiran dan kesediaannya. Saya Nurhal Bisya atas nama Risetindo dan Jasa Marga mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Dan terima kasih sekali lagi atas kesediaannya. Mudah-mudahan lancar semua, sehat semua ya Bapak-Bapak. Amin, terima kasih. Kita tutup ya Bapak-Bapak, boleh? Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan dinikmati hidangannya. Semoga lancar pekerjaan dan kegiatannya ya Pak. Terima kasih. Saya tutup dulu ya Pak. Terima kasih nih.